Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera, sukacita daripada Kristus Yesus tetap memenuhi kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saya sangat yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menjadi pelindung bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing saudara-saudara apa yang Tuhan tahu dalam hati saya. Tuhan mengingatkan saya tentang bangsa Israel ketika dia ada di Goshen. Goshen ini bagi bangsa Israel adalah tempat yang mereka tidak dapat lupakan. Karena ada dua hal penting, dua peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan melalui Yusuf masuk ke Mesir, mereka ditempatkan di Goshen. Untuk apa saudara? Memelihara kehidupan mereka dari kelaparan yang sedang melanda dunia. Dan yang kedua, ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir yang dipimpin melalui Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Goshen ini adalah tanah atau tempat yang Tuhan tetapkan menjadi tempat perlindungan, tempat yang aman bagi bangsa Israel, dan tempat di mana Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang sangat luar biasa. Goshen ini memiliki arti itu adalah drawing atau mendekat. Nah, dalam segala keadaan apapun, Tuhan itu selalu memberikan pesan kepada umatnya. Dalam kondisi apapun, Tuhan selalu berkata, mari datang mendekat. Di mana Goshen ini adalah tempat yang aman bagi perlindungan. Datang mendekat kepada Tuhan itu merupakan tempat perlindungan, tempat yang terlindung terhadap sampah, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, terhadap serangan-serangan musuh. Mari saudara-saudara, saat-saat seperti ini kita perlu mendekat lebih serius lagi. Saat-saat seperti ini kita harus lebih intim lagi dengan Tuhan. Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28, demikian firman Tuhan datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu dan berbeban, dan aku akan memberikan kelegaan. Wow, dahsyat. Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita, memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita ketenangan. Karena kita saat-saat seperti situasi ini sedang menghadapi tekanan, kekhawatiran, ketakutan. Karena apa? Kita mendengar berita-berita yang begitu menakutkan tentang musibah virus corona ini. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur 27 ayat 5 mengatakan, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di dalam terjemahan New King James Version ada kata-kata kalimat begini, saudara. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me high upon a rock. Ada kata-kata tabernakel. Tabernakel ini merupakan kemah, tempat kehadiran Tuhan, tempat kemuliaan Tuhan turun untuk berjumpa dengan umatnya, dengan bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang menjadi tempat persembunyian kita yang paling aman. Ada perlindungan, ada pembelaan di dalam kehidupan kita, keluarga besar kita. Ketika kita mendekat pada Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, terang Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun bencana, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menjamah kehidupan kita. Di dalam Ulangan 33 ayat 26 dan 27 berkata demikian, tidak ada Allah seperti Allah Ayub Yeshurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolong, dalam kejayaannya melintasi awan-awan.
Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal, yang mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Oh saudara-saudara, siapa Yeshurun? Yeshurun itu adalah nama daripada Yakub, yang berarti orang benar. Kita semua orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua orang-orang benar adalah milik kepunyaan Tuhan. Pembelaan Tuhan pasti nyata di dalam kehidupan milik kepunyaan. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin sampaikan, ketika bangsa Israel menghadapi 10 tulah di Mesir, saudara-saudara, dan Tuhan melindungi mereka. Mereka disuruh Tuhan untuk masuk diam di dalam rumah masing-masing. Mereka disuruh untuk mengoleskan anak domba, darah anak domba, saudara-saudara, di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dan dikatakan demikian, saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 12, 21 sampai 23. Ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Bapak Ibu, diam di rumah. Itu merupakan perintah Tuhan. Ya, jangan ada yang warawiri kemanapun yang tidak perlu, kecuali ada sesuatu yang sangat penting sekali. Dan yang kedua, saudara-saudara, oleskan di ambang pintu rumah kita masing-masing dengan minyak urapan. Dan juga setiap anggota keluarga kita urapi. Saya sangat yakin dan percaya ada tanda darah di dalam kehidupan kita, karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ada perlindungan darah Kristus atas hidup kita, atas keluarga kita, atas rumah kita, atas milik kepunyaan kita. Yang selanjutnya, saudara-saudara, Tuhan memberikan pengertian kepada saya mengenai tutup pintu rumahmu. Berarti juga kita harus tutup pintu hati kita, telinga kita, pikiran kita terhadap semua berita-berita yang berlebihan tentang corona atau COVID-19 yang begitu bertubi-tubi datang, masuk dan kita konsumsi ke pikiran kita, dalam hati kita, yang mempengaruhi kita, yang membuat hidup kita tertekan. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan pada hari-hari ini? Yaitu perkatakan firman Tuhan, renungkan dan perkatakan, deklarasikan firman Tuhan. Apa itu, saudara-saudara? Janji-janji Tuhan kita deklarasikan tentang kemenangan Kristus, tentang kebangkitan Kristus, tentang kuasa Yesus yang sudah menghancurkan semua pekerjaan kegelapan melalui kematiannya, dan kuasa Roh Kudus. Deklarasikan tentang kuasa Roh Kudus, kesembuhan, pemulihan yang sedang dikerjakan oleh Dia hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apalagi yang harus kita deklarasikan? Kita harus deklarasikan tentang kuasa janji-janji Tuhan bagi kita semua. Dan ketika kita deklarasikan setiap janji firman Tuhan, kuasa Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, tentang perbuatan-perbuatan Kristus, saya sangat yakin dan percaya maut akan grogi, virus akan menjauh dari kehidupan kita. Karena ketika kita mulai mendeklarasikan tentang kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, saya sangat yakin dan percaya saat itulah iman itu akan timbul dalam kehidupan kita. Ketika iman timbul dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan akan nyata, akan hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, sebab firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita declare tentang kebaikan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih, saya mau berdoa ya damai sejahtera, sukacita Kristus tetap memenuhi kami, karena perlindungan Tuhan memenuhi kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya, amin.